Oke teman-teman, balik lagi di Karoseri LK. Nah sekarang kita akan review bus lagi. Tentunya ini hasil dari repair Karoseri LK ya. Untuk di unit ini repairnya sangat minimalis atau hemat budget. Untuk yang kita repair apa saja nanti akan kita ulas satu persatu. Dan ini adalah Putra Bangka. Oke teman-teman, kita akan ulas satu persatu ya. Untuk yang pertama kita mulai dari bagian yang depan dulu. Nah kita ke bagian atas ya. Untuk yang bagian atas tentu saja kaca ini kita ganti ya, karena kaca yang sebelumnya itu sudah pecah atau retak, jadi diganti sekalian. Nah yang kedua, untuk spion ini kita juga ganti yang model seperti ini. Ini model punya Adi Putra yang medium ya, cuman yang lama, bukan yang model tanduk seperti yang double glass. Yang ini biasanya dipasang di single glass di era JB2. Nah ini kita pasangkan di sini ya. Nah di bagian atas ini juga kita tambahkan lampu mayang ya, di pojok kiri kanan ada dua. Sekarang kita ke bagian bawah. Nah ini ya kawalnya, ini kawal yang model JB3, tetapi ini berbeda dengan yang sebelumnya. Berbeda di apa? Dari instrumen yang ini tentu saja berbeda ya, karena yang sebelumnya tidak ada lampu kumis, sedangkan yang ini sudah ada lampu kumisnya. Nah ini sebenarnya lampu kumis model big bus, tidak ada yang model medium seperti ini. Jadi ini model yang big bus, cuman kita potong dan kita sambung seperti ini, jadi akan lebih kecil jadinya. Tapi ini bisa masuk di bus medium. Kita berpindah ke bagian bawah. Nah untuk bagian bawah ini kita tambahkan juga winglet ya. Nah untuk bagian depan seperti itu ya, tidak ada double glass, jadi ini single glass ya. Nah hasilnya seperti ini. Jadi pandangan dari interior atau dari penumpang ini sangat lebar, jadi lebih maksimal, tidak seperti double glass. Beberapa konsumen memang ada yang suka model double glass, ada yang suka single glass. Biasanya selera, kalau misalkan kita dipesan, Mas bikinin yang double glass, bisa. Mau bikin yang single glass seperti ini juga bisa. Jadi terserah konsumen mau dibikin seperti apa. Untuk yang single glass contohnya seperti ini ya. Nah contohnya seperti ini. Oke kita lanjut ke bagian samping ya. Untuk bagian samping ini yang kita rubah tidak banyak, tidak dinaikkan bodinya. Nah kita bagian depan dulu ya. Kita mulai dari bagian depan dulu. Untuk yang bagian depan ini kaca dari pintu depan ini kita juga ganti ya, termasuk yang kanan juga. Dari yang kemudi kita ganti juga model yang loket, jadi bisa dibuka tutup model sliding seperti ini, model yang loket. Nah untuk punuknya ini kita buatkan juga ya, jadi sebelumnya tidak ada punuk. Nah ini kita beri punuk seperti ini agar lebih sporty. Jadi istilahnya kalau punuk ini adalah garnish ya, atau hiasan atau variasi seperti selendang. Nah untuk selendang yang ini kita tidak buatkan, jadi ini original dari bawaan busnya. Hanya saja yang bagian sini kita rubah. Kalau awalnya selendangnya ini jatuh sampai ke depan, jadi sampai ke akhir pintu sini, dari depan pintu sini. Cuman ini kita pendekkan sedikit, jadi hanya sepertiga saja, sepertiga dari pintu. Oke, untuk bagian bagasi ini original, tetapi ini kita sedikit rubah di bagian depan. Ini kita tambahkan ruang untuk aki. Jadi sebelumnya kalau tempat akinya itu ada di bagasi, jadi tinggal ditaruh gitu aja. Nah sekarang kita sudah buatkan di depan sini. Cuman ini saya nggak bisa dibuka, masih dikunci tadi. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Nah lampu ini juga kita tambahkan baru ya. Kalau sebelumnya tidak ada lampu sudut atau lampu sen. Nah ini bisa nyala dua mode, lampu kota dan lampu sen. Oke kita berlanjut ke bagian bawah. Nah untuk bawah ini kita pasangkan juga piece chrome atau bumper chrome seperti ini, lengkap dari belakang sampai ke depan. Dan ini terpasang kiri kanan ya, jadi tidak belang kiri saja atau kanan saja, kiri kanan sudah terpasang. Oke kita berlanjut ke bagian belakang ya. Untuk bagian pintu ini tidak di bawah kaca ya, jadi tetap seperti originalnya, posisinya tetap membelah kaca. Nah seperti ini.
Cuman untuk perbaikan dari pintu ini hanya di bagian kaca ini saja. Jadi ini kita ganti model loket seperti yang bagian depan. Oke, kita berlanjut ke belakang ya. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini. Jadi yang bagian belakang kita rubah juga. Kita pasang kawal model JB3. Nah, kalau model JB3 ya rata-rata ini utuh kawalnya, dari mulai atas sampai ke bawah itu utuh. Jadi otomatis akan mengganti kacanya juga. Kita ulas satu persatu. Untuk yang bagian atas seperti biasa ada lampu mayang atau lampu sudut di bagian kiri kanan dan tengah untuk lampu rem. Dan kaca juga sudah diganti lengkap dengan emblem. Kita turun ke bawah. Nah, untuk lampunya juga sudah terpasang model JB3, tetapi ini agak berbeda ya dengan yang sebelumnya karena ini custom menyesuaikan tinggi dari busnya. Kalau dipasang kawal model yang sebelumnya itu terlalu panjang, jadi nanti kurang sesuai kalau dipasang di bus ini karena ini busnya lumayan kecil ya, tidak seperti bus yang kita review sebelumnya seperti yang Sugiarto Trans atau yang Yapika Trans. Oke. Nah, untuk di bagian belakang belum diisi aksesoris ya, karena ini yang dirombak sangat minimalis atau hemat budget, jadi belum ada aksesoris yang terpasang. Hanya kita belah bagian belakang dan bagian depan dan cat total saja. Oke, kita lanjut. Di bagian bawah kita pasangkan juga lampu mayang seperti ini. Untuk knalpot ini juga kita pasang baru ya, jadi bukan bawaan dari bus yang lama. Ini kita pasang dua model seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Untuk bagian yang kanan, untuk speknya seperti ini. Jadi tetap sama, ada list chrome dari mulai belakang sampai depan. Dan selendangnya masih sama ya, seperti yang kiri. Jadi pakai bawaan dari bus yang sebelumnya. Jangan lupa kita tambahkan punuk juga ya. Nah, untuk yang bagian sini, ini tidak ada bagasinya ya. Jadi bagasinya hanya dari sebelah kiri saja. Dan tangki solarnya masih ada di bagian depan, jadi tidak dirubah ke bagian belakang seperti yang di sebelumnya. Karena ini terhitung hemat budget, jadi tidak banyak yang kita rubah. Oke teman-teman, jadi yang kita rubah hanya itu saja ya. Kita fokus di bagian eksteriornya saja, terutama di bagian depan, bagian samping, dan bagian belakang. Untuk catnya juga kita perbarui ya. Jadi kita cat dengan livery yang baru dan cat yang baru. Kita pakai cat jenis PU ya. Jadi dari nyala warna dan glossy-nya saja sudah berbeda dengan cat-cat yang lain. Untuk biaya yang dikeluarkan untuk rombak bus ini tidak banyak ya, alias minimalis. Ini ngehabisin biaya 85 jutaan aja. Jadi tidak mahal, tidak sehedon bus yang sebelumnya atau yang di Sugiarto Trans atau di Yapika Trans. Ini tidak banyak, hanya 85 juta saja. Buat teman-teman yang misalkan mau busnya dirubah seperti ini, bisa banget ya. Nanti kalian coba WA aja dulu ke nomor yang sudah saya sediakan di deskripsi. Kalian mau tanya-tanya dulu boleh. Misalkan mau langsung bawa unitnya ke workshop kami juga bisa. Jadi tidak perlu ragu lagi ya kalau mau rombak di bengkel kami. Untuk hasilnya seperti ini bisa kalian cek sendiri. Misalkan mau referensi lain juga ada di video yang sebelum-sebelumnya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya review dari unit ini. Jika kalian suka dengan konten ini, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi di Karoseri LK.